Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Rizky Alitia. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan hari ini, aku pengen ngasih tahu bahwa channel ini hanya channel hiburan yang membahas tentang berbagai informasi, legenda, kisah mistis, tragedi yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia, yang informasinya udah kita rangkum dari berbagai sumber di internet. Di negara kita tercinta juga mengenal hal-hal mistis seperti pesugihan hingga makhluk astral yang melekat di kehidupan masyarakat di kesehariannya. Mulai dari zaman dahulu hingga sampai saat ini, kita mengenal dengan berbagai hantu yang sudah melegenda dan juga terkenal banget di berbagai film. Hantu yang sering kita kenal biasanya adalah genderuwo, kuntilanak, pocong, wewe gombel, atau berbagai hantu lain yang pastinya sudah banyak masyarakat ketahui. Nah, di malam ini aku ingin membahas hantu yang jarang banget diketahui oleh orang. Nggak jarang banget, maksudnya mungkin banyak dari kalian belum tahu tentang hantu ini. Gimana cerita selengkapnya? Kita langsung masuk ke videonya. Dilansir dari Rawan ID, Pulau Bawean berada di sebelah utara kota Surabaya, yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Gresik di Pulau Jawa. Di Pulau Bawean terdapat sosok hantu yang dipercayai oleh masyarakat sekitar dan juga ditakuti oleh masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar mempercayai hantu ini dengan nama Oreng Pote. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa sih hantu Oreng Pote. Sama dengan kalian, sebelum aku riset hantu ini, aku juga nggak tahu apa itu hantu Oreng Pote. Namun, di Pulau Bawean, hantu ini sangat disegani oleh masyarakat di sana. Menurut masyarakat di Pulau Bawean, hantu Oreng Pote memiliki bentuk fisik layaknya seperti manusia, tapi memiliki warna kulit pucat. Masyarakat di sana juga meyakini bahwa hantu Oreng Pote berasal dari arwah jelmaan dari penjajah yang tewas di Pulau Bawean karena penyiksaan pada saat penjajahan. Hantu Oreng Pote berjalan dengan muka yang penuh dendam, dan hal inilah yang membuat masyarakat semakin takut terhadap hantu Oreng Pote. Karena dendam yang ia bawa, bisa saja hantu Oreng Pote menjadi marah kepada setiap orang yang ia temui. Masyarakat di Pulau Bawean juga mempercayai bahwa siapapun yang bertemu dengan hantu Oreng Pote akan mendapat kesialan di dalam hidupnya. Karena dipercaya siapapun yang bertemu dengan hantu Oreng Pote, bukan hanya orang yang bertemu dengan hantu itu saja yang akan terkena sial, tapi semua keluarga dari orang yang bertemu hantu ini akan mendapat kesialan yang sama. Malapetaka yang akan mereka alami diantaranya adalah terkena penyakit yang aneh, usaha yang hancur, sampai kematian yang tiba-tiba. Untuk menghindari hal ini, masyarakat di Pulau Bawean biasanya mengadakan ritual dan menutup rumahnya pada saat sudah menjelang di malam hari. Cara mengusir hantu Oreng Pote juga biasanya dengan membunyikan alat-alat masak yang dibunyikan secara terus-menerus sampai mereka yakin bahwa mereka sudah aman dari hantu Oreng Pote. Sampai sekarang pun belum ada yang tahu bagaimana pastinya asal-usul dari hantu ini sendiri. Dan bahkan bentuknya sendiri juga belum ada yang bisa memastikan gimana bentuk badannya atau ada luka apa aja di badannya. Karena yang bertemu dengan hantu ini hanya sekilas saja lalu lari gitu. Nggak mungkin lah kita lihat hantu terus diamati gitu di badannya ada apanya gitu, di kepalanya ada luka apa enggak, kan nggak mungkin gitu juga ya. Jadi hal yang terbesar di hantu itu aja yang mereka lihat gitu. Karena cerita hantu Oreng Pote sendiri adalah cerita hantu yang turun-temurun dari nenek moyang, hal ini membuat hantu ini sangat melekat pada kehidupan orang-orang di Pulau Bawean. Walaupun memiliki cerita yang mengerikan dan bagi siapa saja yang bertemu akan mengalami hal naas, tapi nyatanya tak sedikit pecinta dunia gaib yang mencari tahu serta meneliti tentang kebenaran dan keberadaan hantu Oreng Pote. Dikutip dari exposkaltim.com, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, cerita soal Parakang tidak asing lagi meski belum dapat memastikan kebenarannya.
Menurut legenda, makhluk jadi-jadian yang dikenal dengan parakang bukanlah makhluk gaib seperti jin dan hantu, melainkan manusia jadi-jadian yang menggunakan ilmu sebagai media kejahatan. Konon menurut legenda yang telah ada turun-temurun, parakang sebenarnya adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam untuk pasugihan. Tapi sayangnya ilmu yang dia dapatkan tidak bisa dijalankan dengan baik, dalam artian dia gagal memenuhi syarat untuk menjadi parakang. Selain karena faktor ilmu hitam, dipercaya ilmu parakang adalah ilmu turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari berbagai kisah yang disimpulkan, konon perwujudan parakang memiliki wujud yang seperti manusia dengan ciri-ciri mata yang merah, lidah yang menjulur keluar, kulit yang keras, kebal, dan kuku yang hitam dan panjang. Konon parakang ini adalah makhluk yang menghisap organ dalam manusia seperti usus dan bagian organ dalam lainnya. Khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak, dan juga orang-orang yang sudah diambang kematian. Umumnya, parakang biasanya mencari korbannya di malam hari, dan pada saat di siang hari dia seperti manusia pada umumnya. Menurut legenda parakang, jika makhluk jadi-jadian ini berubah menjadi hewan atau tumbuhan yang berada di sekitar kita, ada ciri-ciri khusus yang bisa membantu kita untuk membedakan bahwa ini jadi-jadian atau bukan. Misalnya kalau dia berubah jadi anjing atau kucing, biasanya kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya, sehingga membuat anjing atau kucing jadi-jadian ini berjalannya agak sempoyongan. Dan jika dia berubah menjadi tumbuhan atau pohon di sekitar kita, dia memiliki ciri yang memiliki ranting kanan dan kirinya yang menyerupai tangan. Jika kita berhasil memukul kucing, anjing, atau pohon yang kita anggap jadi-jadian tersebut, dan ada orang di sekitar kita yang tiba-tiba meninggal, maka dipercaya orang yang meninggal tersebut adalah parakang. Hal ini terjadi karena saat orang ini berubah wujud menjadi parakang, jasadnya akan ditinggalkan di rumah, sedangkan jiwanya akan merasuki hewan atau tumbuhan. Kisah parakang ini adalah kisah yang paling ditakuti di daerah Sulawesi Selatan, bahkan sampai sekarang. Dan dipercaya juga sampai sekarang masih ada suatu kampung yang dihuni oleh sekelompok parakang. Konon perkampungan ini sudah ada dari zaman dahulu dan turun-temurun, karena ilmu parakang ini harus diturunkan kepada keturunannya. Jika tidak ada yang mau menerima ilmu parakang ini, maka orang yang memiliki ilmu parakang akan meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan dan sulit untuk melepaskan raganya. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya nih, hah? Hantu jerangkong? Jelangkung kali? Bukan, ini adalah hantu jerangkong. Dilansir dari rawon.id, memang hantu ini tidak setenar hantu-hantu yang lain seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lainnya. Walaupun tidak setenar hantu lainnya, tapi hantu ini menarik untuk kita bahas malam ini. Hantu jerangkong merupakan salah satu hantu yang berasal dari tanah Jawa, dan masyarakat Jawa percaya bahwa hantu jerangkong adalah arwah yang pada saat masa hidupnya dia sering mencuri telur. Dipercayai hingga mati pun dia akan tetap mencuri telur. Telur yang dicuri oleh jerangkong juga nggak mempunyai ciri spesifik seperti apa telur yang akan dicuri dan milik siapakah telur yang akan dicuri dia. Namun nggak ada cerita yang jelas kenapa hantu jerangkong ini bisa bergentayangan. Selain berbentuk seperti tengkorak, hantu jerangkong juga terkadang memiliki ciri-ciri seperti asap tebal. Tidak ada penjelasan yang pasti mengapa hantu jerangkong memiliki ciri-ciri seperti tengkorak. Selain berbentuk tengkorak, hantu jerangkong juga terkadang berwujud seperti asap yang membentuk kepala ataupun tengkorak. Dipercayai hantu jerangkong mengubah dirinya menjadi kepulan asap untuk mempermudah dia mencuri telur dengan memasuki lubang-lubang yang kecil, rumah, toko, peternakan, ataupun untuk kembali ke kuburan. Hantu jerangkong jika sudah mendapatkan telur yang dia incar, dia akan memakan telur itu di tempat itu juga, tapi bukan dengan cara memecahkan telur itu. Entah bagaimana caranya, jerangkong bisa mengambil isi telurnya saja tanpa memecahkan cangkang. Sehingga, jika telur-telur kalian di rumah ada yang kosong, kok tinggal keraknya doang, mungkin bisa jadi telur kalian sudah dicuri oleh hantu jerangkong. Ketika hantu jerangkong akan melaksanakan aksinya, kebanyakan hantu jerangkong ini berubah menjadi kepulan asap. Dan sebenarnya hantu jerangkong ini bisa ditangkap dengan beberapa trik. Namun, penangkapan hantu jerangkong juga harus dilakukan oleh orang yang mengerti akan dunia gaib. Cara yang pertama, kita bisa memasang batok kelapa di atas kuburan, di mana
Kita memasangnya saat hantu jerangkong itu sudah dipastikan keluar dari kuburan tersebut. Dan saat hantu jerangkong udah masuk lagi ke kuburan nih, kita tutup batok kelapa tersebut menggunakan batok yang lainnya dan langsung disegel menggunakan kain mori atau yang kita kenal dengan kain kafan. Dan pastinya juga disegel menggunakan beberapa mantra yang mungkin orang-orang biasa nggak tahu. Dan keesokan hari, di pagi hari, kalian bisa memecahkan batok kelapa tersebut dan kalian jangan kaget, isinya adalah tulang belulang dari jari jemari manusia. Nah itu dia tadi cerita dari hantu jerangkong. Memang sebenarnya nggak menyeramkan untuk kita ya, karena hantu jerangkong hanya mencari mangsa berupa isi telur. Namun, bagi beberapa orang yang memiliki usaha peternakan telur, bisa merugikan bagi mereka karena hantu jerangkong kan makannya telur ya. Mungkin nggak cukup satu yang dimakannya, dan hal itu bisa membuat peternak telur menjadi rugi besar. Kita ini seperti yang aku bilang tadi hanya hiburan semata. Kalian bisa percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa, karena setiap kepala kan pemikirannya beda-beda ya. Selain kaya akan hutan tropisnya, Indonesia juga dikenal dengan beberapa sungai yang panjang dan luas. Beberapa di antaranya biasa menjadi ikon di kota tersebut. Contohnya seperti Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan dan menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Nah, kali ini aku akan membahas hantu yang berasal dari Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sungai Musi adalah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang 750 km. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah Kota Palembang menjadi dua bagian. Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang pun terlintas di atas sungai ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, hingga sekarang sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi bagi masyarakat sekitar. Selain terkenal dengan transportasinya, Sungai Musi juga ternyata memiliki cerita rakyat yang sudah lama melegenda, yakni adanya sosok hantu banyu di sepanjang Sungai Musi. Bila seseorang tertangkap oleh hantu banyu atau antu banyu, konon katanya dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Menurut kisahnya, hantu banyu akan membawa tubuh korban ke dasar sungai. Lalu di dasar sungai, hantu ini akan menghisap sumsum tulang belakang korbannya, dan 2 hari kemudian jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama dengan tempat awal korban masuk ke air. Pada jasadnya biasanya akan ditemukan beberapa ciri-ciri seperti lubang bekas isapan hantu banyu, titik di mana hantu banyu menghisap sumsum tulang belakang dari korbannya. Mengenai asal mula hantu banyu sendiri sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama mengenai kisah putra mahkota kerajaan yang menderita bau badan dengan putri dari negara seberang. Pangeran ini badannya berbau amis sehingga banyak putri yang tidak mau menikah dengannya, dan hal inilah yang membuat pangeran tersebut berkecil hati. Sampai ada seorang raja yang menikahkan putrinya dengan pangeran amis. Namun ketika pernikahan akan berlangsung, kedua mempelai diarak keliling berdua di dalam tenda. Hanya dalam waktu setengah hari, putri yang dinikahkan dengan pangeran amis ini merasa tidak tahan dan menceburkan diri ke dalam Sungai Musi hingga dia tewas tenggelam. Dan konon diyakini bahwa putri inilah yang menjadi asal muasal hantu banyu. Sementara dalam versi yang kedua, ada seorang perempuan muda yang sangat menyukai air pasang atau air banjir. Bila air sedang tinggi, dia diam-diam akan berenang ke air pasang tersebut dan membuat orang tuanya marah. Akhirnya setelah kesabaran orang tuanya habis, saat si anak tetap berenang gak mau dikasih tahu, orang tua itu pun mengutuk anaknya menjadi hantu banyu. Terkutuk kamu jadi hantu banyu. Hantu banyu dipercaya kerap menampilkan diri, terutama di perahu-perahu yang tertambat di Sungai Musi. Ciri-ciri suatu tempat yang sudah didatangi oleh hantu banyu adalah munculnya lendir misterius di antara bangunan yang ada di sekitar Sungai Musi. Ciri lain kedatangan hantu banyu adalah pada saat air pasang sedang mengalir, muncullah pusaran air di tengah Sungai Musi. Pusaran itulah yang disebut sebagai istananya hantu banyu. Beberapa orang juga mengaku telah melihat hantu banyu secara nyata. Hantu banyu tersebut bentuknya seperti manusia yang bercampur dengan simang atau monyet kecil. Mulutnya monyong dengan bulu panjang dan tebal yang menghiasi seluruh badannya. Sampai kini tidak sedikit orang yang masih mempercayai bahwa hantu banyu benar adanya. Gimana menurut kalian tentang hantu banyu ini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Atau bahkan ada yang pernah ketemu dengan hantu banyu di sini.
kalian bisa komen di kolom komentar. Untuk hal yang aku bahas di video ini kalian bisa percaya, bisa enggak juga, karena kita berbeda keyakinan mungkin ya tentang hal mistis seperti ini. Demikian pembahasan tentang urban yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Mungkin sebagian udah tahu, tapi aku yakin masih banyak banget yang belum tahu sama hantu yang aku bahas di video ini. Nah, kalau kalian ada hantu-hantu yang mungkin wajib diceritain nih, Kak, ceritain hantu ini dong, pasti orang-orang belum pada tahu. Nah, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga buat supportnya selama ini. Tanpa kalian nggak akan berkembang pesat ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa. See you the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.